Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 20 Agustus 2025. Hari ini gereja memperingati Santo Bernardus Abbas dan pujangga gereja yang hidup pada abad ke-11. Ia dari keluarga yang saleh, namun hidupnya pernah terpengaruh oleh cara hidup yang kurang baik. Ia hidup mengikuti gaya-gaya dunia. Namun beberapa tahun kemudian ia membarui cara hidupnya dan bersama beberapa temannya ingin masuk biara kontemplatif. Keputusannya itu ditolak oleh ayahnya, kedua kakaknya, dan keluarganya. Meskipun demikian, ia tetap gigih pada pendiriannya. Dengan berbagai alasan, ia akhirnya berhasil meyakinkan ayah dan saudara-saudaranya. Di bawah bimbingan Abbas, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membantu dia dalam menerangkan dengan jitu makna dan sabda-sabda Allah. Ia diminta untuk mendirikan pertapaan atau biara baru. Bersama dengan 12 orang rekannya sebiara, ia berangkat ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Clairvaux. Di sana ia mendirikan pertapaan. Di bawah kepemimpinannya, biara berkembang pesat. Ada sekitar 70 buah biara baru yang didirikan selama hidupnya. Ia tetap terus menulis buku, berkhotbah, dan menjadi pujangga gereja. Ia membawa damai, penegak, pewarta kebenaran. Ia juga membela hak Paus Innocentius II melawan rongrongan paus tandingan, menentang pandangan-pandangan yang salah. Ia benar-benar mempertahankan iman gereja, termasuk menentang ajaran sesat Albigenensis. Lewat khotbah-khotbahnya dan tulisan-tulisannya, banyak orang kembali kepada gereja. Akhirnya ia berpulang menghadap Tuhan tahun 1153. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar kita pun dimampukan untuk beriman dengan kokoh seperti Santo Bernardus ini. Sabda Tuhan hari ini yang kita dengarkan dalam Ekaristi, bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 6 sampai 15.
orang-orang Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain, dan mereka akhirnya mengangkat seorang raja. Tapi mereka diperingatkan oleh hakim-hakim bahwa raja mereka adalah Yahweh. Pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Perumpamaan seperti seorang tuan rumah yang pergi mencari pekerja di kebun anggurnya. Pagi-pagi setelah keluar dari rumah, bertemu dengan seorang dengan sepakat upah sedinar sehari. Pukul 9 pagi keluar lagi, bertemu orang yang menganggur, diminta ke kebun anggurnya, akan beri upah yang layak. Demikian pula pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Ia bertemu dengan orang-orang yang menganggur dan diminta pergi ke kebun anggurnya. Setelah menjelang malam, ia berkata kepada mandor, "Berikanlah gaji mereka masing-masing 1 dinar. Mulai dari yang terakhir, diberinya 1 dinar sebagai upahnya. Maka masuklah yang terdahulu. Mereka menyangka akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka masing-masing pun menerima 1 dinar. Dan mereka bersungut-sungut. Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari." Tapi sang tuan berkata, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati?" Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita kembali melihat bagaimana bangsa Israel mencoba meninggalkan Allah. Ia mengangkat raja, mulai dari pohon-pohon dan sebagainya. Dan mereka diingatkan bahwa raja mereka adalah Yahweh. Dengan demikian, kita mengerti bahwa umat Israel tidak konsekuen. Ia mengangkat raja duniawi yang tidak bisa membebaskan mereka dari serangan bangsa lain ataupun dari kematian. Meskipun diingatkan oleh hakim-hakim, mereka tetap mencari pohon-pohon untuk menjadi raja mereka.
Dan nanti puncaknya kita tahu bagaimana Allah mengabulkan permintaan mereka dengan Saul menjadi raja mereka. Kita sering seperti orang-orang Israel yang menuntut tanda yang kelihatan, sehingga seringkali kita menyimpang dari kehendak Allah. Maka semoga kita belajar dari bangsa Israel bahwa raja kita utama adalah Allah yang akan memimpin kita menuju kepada kerajaan surga. Dengan demikian kita diharapkan mentaati apa yang dikehendaki oleh sang raja yang benar, agar kita nanti boleh masuk ke dalam kerajaannya. Dari bacaan Injil, sikap iri hati seringkali kita tampakkan ketika melihat orang lain lebih dikasih Allah. Tuan yang punya kebun anggur ini tidak mengingkari janjinya. Ia menepati kesepakatannya, upah sedinar sehari. Dan ia kepingin bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ketika kita melihat orang lain dikasih oleh Allah, seringkali kita merasa iri hati. Kita merasa kecewa karena kita pakai pola pikirnya. Melihat orang-orang yang berdosa diampuni, kita marah, kita jengkel. Tapi Allah baik hati, Allah ingin agar semua orang diselamatkan. Oleh karena itu belajar dari bacaan Injil, kita diajak menyelami kebaikan Allah dan ikut bersyukur ketika Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang-orang lain. Bukan sebaliknya iri hati, marah, dan jengkel. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk berpikir seperti Allah yang murah hati, yang perhatian kepada orang-orang kecil, yang ingin akan semua orang mengalami keselamatan. Kita tinggalkan ego-ego kita agar akhirnya bisa mengerti dan memahami tindakan-tindakan Allah yang menampakkan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menginginkan kebahagiaan dan keselamatan semua orang. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, sabda-Mu, agar kami dibebaskan dari rasa iri, dengki, kemarahan. Sebaliknya justru semakin mampu untuk bertindak dengan penuh kasih. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang. Semoga kami tetap Kau yakinkan Engkau tetap menyertai kami dalam situasi apapun, sehingga kami pun mampu untuk bertindak kasih kepada setiap orang yang kami jumpai. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang putus harapan Engkau beri harapan baru, agar akhirnya kami tetap setia kepada kehendak-Mu.
Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara semua yang telah berkontribusi bagi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan pemberian dana yang membantu gereja dalam karya perutusan. Terima kasih atas kerja keras para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabit-kabit, DPPH, prodiakon, dan siapapun juga yang terus ambil bagian dalam mengembangkan gereja kita, sehingga kita semakin katolik dan semakin apostolik. Kita teruskan perjuangan kita agar gereja semakin hidup, berkembang, dan guyup. Saya mengajak kita semua untuk datang pada pertemuan pendalaman kitab suci hari ini atau sore ini pukul 6 sore di ruang Lasalet. Kita mencoba untuk belajar memahami agar akhirnya hidup kita selaras dengan isi kitab suci, sabda-sabda Tuhan. Saya undang umat untuk ikut mengusulkan lewat ketua lingkungan calon dewan yang baru. Semua umat boleh dipilih dengan catatan usia di bawah 60, sudah menerima sakramen inisiasi, siap bekerja keras dan aktif dalam gereja. Mudah-mudahan dengan pilihan kita, gereja semakin maju. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.